Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup 5 kingdom. Sebelumnya, masih ingat nggak pengertian dari klasifikasi makhluk hidup? Ya, klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri tertentu dengan tujuan memudahkan kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beraneka ragam. Klasifikasi makhluk hidup telah lama dilakukan oleh manusia. Pada zaman Yunani kuno, Aristoteles telah mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi dua kingdom, yaitu kingdom pelantai dan kingdom animalia. Kemudian pada tahun 1886, Ernest Haeckel mengklasifikasikannya lagi menjadi tiga kingdom, yaitu kingdom animalia, kingdom pelantai, dan juga kingdom protista. Nah, kemudian pada tahun 1969, Robert H. Whittaker mengklasifikasikan lagi menjadi 5 kingdom yang kita gunakan sampai dengan sekarang, yaitu kingdom animalia, kingdom plantae, kingdom protista, kingdom monera, dan juga kingdom fungi. Kingdom monera, ciri-cirinya tidak memiliki membran inti sel atau yang disebut dengan prokaryotik, berukuran mikroskopis atau sangat kecil, memiliki DNA berbentuk sirkuler, kosmopolit atau hidup di berbagai tempat, dan juga bentuk tubuhnya ada yang uniseluler, namun terdapat juga yang multiseluler. Contoh dari kingdom monera yaitu bakteri dan juga alga biru. Ternyata monera ini ada yang menguntungkan dan juga merugikan loh. Misalnya pada kelompok bakteri Lactobacillus bulgaricus yang bermanfaat dalam proses pembuatan yogurt, sedangkan yang merugikan yaitu Clostridium tetani, si penyebab penyakit tetanus. Kingdom protista, ciri-cirinya memiliki membran inti sel sehingga disebut eukariotik, memiliki jaringan tubuh yang belum terdiferensiasi atau masih sederhana, dan bentuk tubuhnya ada yang uniseluler dan juga multiseluler. Berdasarkan cara memperoleh makanan, protista dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu satu protista mirip hewan, misalnya kelompok protozoa. Mengapa dikatakan mirip hewan? Karena mendapatkan makanan dari organisme lain. Kemudian yang kedua, protista mirip tumbuhan, misalnya kelompok alga ataupun ganggang. Dikatakan mirip tumbuhan karena mendapatkan makanan melalui proses fotosintesis. Kemudian yang ketiga, protista mirip jamur. Kenapa dikatakan mirip jamur? Karena protista ini dapat mendapatkan nutrisi dengan cara menguraikan zat organik layaknya seperti jamur. Nah, kemudian untuk protozoa ini dikelompokkan lagi menjadi 4 kelompok berdasarkan alat geraknya. Yang pertama, rhizopoda, bergerak dengan kaki semu, contohnya adalah amuba. 2, flagellata, bergerak dengan bulu cambuk, contohnya trypanosoma. 3, ciliata, bergerak dengan rambut getar atau cilia, contohnya paramecium. Dan yang keempat, sporozoa, yang tidak memiliki alat gerak, contohnya adalah plasmodium. Kingdom fungi atau jamur. Organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki membran inti sel atau eukariotik, selnya berupa hifa atau benang, memiliki dinding sel yang terbuat dari senyawa kitin, dan tidak mengandung kloroplas sehingga jamur tidak dapat berfotosintesis. Dan mendapatkan makanannya dengan cara menguraikan senyawa organik menjadi anorganik sehingga berperan sebagai dekomposer. Kemudian, jamur berkembang biak dengan membentuk spora, baik secara seksual maupun aseksual. Ukuran dan bentuk jamur bervariasi, ada yang berukuran mikroskopis, misalnya resak Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan roti, kemudian jamur Rhizopus oryzae yaitu jamur tempe. Nah, sedangkan jamur yang berukuran makroskopis atau besar, misalnya Pleurotus atau jamur tiram, dan juga Volvarella volvaceae atau jamur merang. Sedangkan bentuk jamur ada yang berbentuk bulat, seperti payung, seperti telinga, dan berbagai bentuk lainnya. Kingdom pelantai atau tumbuhan. Banyak sekali jenis tumbuhan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang hidup di tempat lembab, basah, maupun kering. Nah, organisme yang masuk ke dalam kingdom pelantai ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Memiliki membran inti sel, memiliki dinding sel dari selulosa, memiliki akar, batang, dan daun yang merupakan organ hasil diferensiasi jaringan, memiliki organen kloroplas sehingga dapat melakukan fotosintesis. Tumbuhan secara garis besar dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berpembuluh. Tumbuhan tidak berpembuluh di sini yaitu kelompok Bryophyta atau lumut. Sedangkan tumbuhan yang berpembuluh dibagi lagi menjadi 2, yaitu Pteridophyta atau tumbuhan paku dan Spermatophyta atau tumbuhan berbiji.
Nah, untuk tumbuhan berbiji terdiri dari gimnospermae atau berbiji terbuka dan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Untuk angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup ini terdiri dari dua tumbuhan, yaitu dikotil dan juga monokotil. Biophyta atau lumut merupakan golongan tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh angkut, yaitu tidak ada xilem dan juga floem. Adapun ciri-cirinya yaitu memiliki akar berupa rizoid, batang, dan daun. Maksudnya rizoid di sini artinya memiliki struktur yang menyerupai akar atau disebut juga dengan akar semu. Lumut menghasilkan spora sebagai alat reproduksinya. Contoh dari lumut ada lumut daun, lumut hati, dan juga lumut tanduk. Biophyta atau tanaman paku merupakan tumbuhan yang sudah memiliki jaringan pembuluh. Ciri-ciri lainnya yaitu menghasilkan spora sebagai alat perkembangbiakannya, daun muda menggulung, batangnya umumnya tumbuh secara horizontal dan juga memiliki akar serabut. Contoh dari tanaman paku yaitu paku kawat, paku ekor kuda, paku sejati, dan juga paku purba. Spermatophyta atau tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji merupakan kelompok tumbuhan yang dapat menghasilkan biji. Tumbuhan ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tumbuhan berbiji terbuka atau gimnospermae dan tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Tumbuhan berbiji terbuka memiliki struktur biji yang tidak ditutupi oleh buah, tidak berbunga, memiliki kambium, akar tunggang, dan pembuahannya tunggal. Dikarenakan tidak memiliki bunga, maka reproduksinya menggunakan strobilus. Contoh tumbuhan berbiji terbuka adalah pakis haji, melinjo, pinus, damar, dan juga cemara. Sedangkan angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Struktur biji ditutupi oleh buah, berbunga, akarnya ada yang tunggang dan juga ada yang serabut. Perbedaan tumbuhan monokotil dan dikotil dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, untuk tumbuhan monokotil, mono ini artinya satu, kotil ini artinya kotiledon. Jadi satu keping kotiledon. Ciri-cirinya adalah bijinya hanya terdiri dari satu keping kotiledon. Akarnya serabut, pertulangan daunnya sejajar, mahkota bunganya kelipatan 3. Contoh dari tumbuhan monokotil misalnya jagung, pisang, dan juga kelapa. Nah, sedangkan untuk tumbuhan dikotil, ini artinya 2, berarti bijinya terdiri dari 2 keping kotiledon, akarnya tunggang, daunnya ada yang menjari dan juga menyirip. Mahkotanya berkelipatan 4 maupun 5. Contoh dari tumbuhan dikotil yaitu mangga, rambutan, dan juga cabai. Kingdom Animalia atau hewan. Semua organisme yang termasuk ke dalam kingdom hewan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Selnya bersifat eukariotik atau memiliki membran inti sel, tidak memiliki dinding sel, memiliki jaringan yang telah terdiferensiasi menjadi berbagai bentuk alat tubuh, dan cara hidupnya heterotrof, artinya mendapatkan makanan dari organisme yang lain. Anggota kingdom Animalia diklasifikasikan lagi menjadi 9 filum, yaitu sebagai berikut. Untuk filum Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nematelminthes, Annelida, Mollusca, Arthropoda, dan Echinodermata dikelompokkan ke dalam makhluk hidup invertebrata atau tidak memiliki ruas tulang belakang. Sedangkan filum Chordata masuk ke dalam kelompok vertebrata yaitu hewan yang berruas tulang belakang. Porifera merupakan kelompok hewan yang memiliki ciri tubuh berongga seperti Spongia. Coelenterata memiliki 2 lapisan tubuh, misalnya ubur-ubur. Platyhelminthes, kelompok cacing yang tidak memiliki rongga tubuh yang disebut dengan cacing pipih, contoh planaria. Nematelminthes, kelompok cacing yang dapat hidup di berbagai lingkungan, misalnya cacing kremi. Annelida merupakan kelompok cacing yang bersegmen, misalnya cacing tanah. Mollusca memiliki tubuh yang lunak, berlendir, dan memiliki cangkang, misalnya siput. Arthropoda merupakan kelompok hewan yang beruas, misalnya belalang. Echinodermata memiliki 3 lapisan tubuh, misalnya bintang laut. Chordata merupakan vertebrata yang memiliki organ pencernaan lengkap, seperti ikan, katak, ular, dan juga burung. Hewan yang paling dekat kekerabatannya dengan manusia adalah hewan yang termasuk ke dalam filum Chordata. Salah satu subfilum dari Chordata adalah vertebrata.
Manusia termasuk ke dalam anggota subfilum vertebrata. Subfilum vertebrata dibedakan lagi menjadi 5 kelas, yaitu kelas Pisces dengan ciri tubuh dilindungi oleh sisik dan bernapas dengan insang, misalnya kelompok ikan. 2. Kelas amfibi dengan ciri tubuh dilindungi kulit yang lembab dan bernapas dengan insang saat muda dan kulit serta paru-paru saat dewasa. Contohnya katak, kodok, dan salamander. 3. Kelas reptil. Cirinya tubuh dilindungi sisik yang kering dan bernapas dengan paru-paru, contohnya buaya, kadal, dan ular. 4. Kelas Aves, ciri tubuhnya dilindungi bulu, bernapas dengan paru-paru, contohnya adalah ayam, penguin, dan berbagai jenis burung. 5. Kelas Mamalia, cirinya memiliki kelenjar susu, tubuh dilindungi kulit yang berambut, bernapas dengan paru-paru, contohnya adalah paus, lumba-lumba, manusia, kelelawar, dan juga sapi.